Indonesia mengoperasikan 11 Su-30 Mk2, 3 Su-27 SKM dan 2 Su-27 SK yang dibeli dalam 2 gelombang akuisisi. Jet tempur Su-27 dan Su-30 merupakan burung besi pertama Indonesia yang dilengkapi dengan kemampuan Beyond Visual Range atau BVR, yaitu rudal R-77 buatan GSC Tactical Missile Corporation Rusia. Sebelumnya, sejak awal 1980-an, Indonesia cukup puas mengoperasikan rudal AIM-9 Sidewinder asal Amerika Serikat yang merupakan termasuk Within Visual Range atau WVR pada armada F-5E, F-Tiger II, dan F-16AB Fighting Falcon. Rudal AIM-9 Sidewinder menjadi andalan Indonesia untuk menghadapi pesawat tempur negara tetangga seperti Australia dan Singapura yang dilengkapi dengan rudal BVR AIM-120 MRAM. Dalam hal perawatan berat armada Su-27 dan Su-30, Indonesia tidak mengandalkan pada kemampuan teknis Rusia karena Ukraina dan Belarus memiliki kompetensi untuk jet tempur yang ditenagai oleh 2 turbofan engine Saturn Lyelka AL-3F1 itu. Sebagaimana diketahui, baik Rusia, Ukraina, dan Belarus merupakan negara pecahan ex-Uni Soviet, sehingga kemampuan teknis terkait pesawat tempur yang diwariskan oleh ex-Uni Soviet tersebar ke ketiga negara. Jakarta semakin tergantung pada kemampuan teknis Ukraina dan Belarus sejak Washington menerapkan Katsa kepada Moskow pada 2017 sebagai reaksi atas invasi Rusia terhadap wilayah Crimea milik Ukraina. Namun situasi menjadi tidak menguntungkan Indonesia pasca invasi Rusia kedua terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022 karena invasi tersebut diikuti dengan penjatuhan beragam sanksi di bidang ekonomi kepada Rusia dan Belarus, termasuk terhadap industri pertahanan kedua negara. Kini Rusia telah ditendang dari SWIFT, sehingga sangat amat sulit untuk melakukan transaksi keuangan dengan Moskow. Lembaga keuangan negara-negara barat menghentikan pula pembayaran keuangan untuk Rusia, selain angkat kakinya berbagai firma barat yang beroperasi di negeri kelahiran Boris Nemtsov tersebut. Ketika Katsa mulai diterapkan, yaitu 5 tahun sebelum invasi Rusia kedua ke Ukraina, Jakarta sudah terhuyung-huyung untuk berbisnis senjata dengan Moskow. Kontrak pembelian 11 Su-35 sebesar 1,1 miliar US dollar tidak dapat dieksekusi dan kini alokasi dana itu sudah dipakai untuk kontrak akuisisi 6 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation. Pembahasan pengadaan Su-35 dan rudal tambahan untuk memperkuat Su-27 dan Su-30 milik Indonesia pernah kami bahas di video sebelumnya. Link video tersedia di deskripsi. Selain rencana membeli Su-35, Indonesia juga mempunyai rencana untuk melakukan upgrade dan overhaul terhadap armada Su-27 dan Su-30 miliknya. Pada tahun 2021, melalui Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRP PLN) yang diterbitkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, diusulkan pembiayaan kegiatan upgrade Su-27 dan Su-30 setara Mk2 Batch 3 sebesar 96 juta US dollar. Akan tetapi usulan kegiatan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan sehingga tidak tercantum dalam penetapan sumber pembiayaan PSP 2021. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas kembali mengusulkan kegiatan overhaul Su-27 dan Su-30 dalam DRP PLN 2022 senilai 212 juta US dollar kepada Menteri Keuangan, dan kali ini Menteri Keuangan bermurah hati untuk menyetujui usulan tersebut lewat PSP 2022. Disetujunya program overhaul Su-27 dan Su-30 akan memperpanjang usia operasional armada buatan Rusia setidaknya hingga 2030-an. Namun berbeda dengan usulan DRP PLN 2021, kegiatan yang akan dilaksanakan hanya berupa overhaul dan bukan upgrade Su-27 dan Su-30 menjadi setara Mk2 Batch 3. Menilik nilai yang disetujui oleh Menteri Keuangan cukup besar, boleh jadi sebagian besar armada Su-27 dan Su-30 akan menjalani program overhaul. Tentu menjadi pertanyaan, negara mana yang akan melakukan overhaul terhadap jet tempur Sukhoi Indonesia?
Seiring dengan sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat terhadap Rusia, opsi yang terbuka untuk kegiatan overhaul armada Sukhoi TNI Angkatan Udara adalah hanya dengan Ukraina. Mengingat bahwa kegiatan tersebut dilakukan memakai uang pinjaman luar negeri, dipastikan lender berasal dari lembaga keuangan barat, di mana lembaga keuangan barat hanya mau membiayai kegiatan yang tidak berhubungan dengan Rusia. Oleh karena itu, menjadi logis apabila Ukraina diperkirakan akan menjadi pilihan Indonesia untuk perbaikan jet tempur yang didesain sejak masa Uni Soviet itu. Apabila kegiatan overhaul berjalan sesuai rencana, dapat dipastikan ruang udara Indonesia masih akan dijaga oleh armada Su-27 dan Su-30 setidaknya hingga 2030-an. Apakah setelah tahun tersebut Indonesia akan mempensiunkan jet tempur produksi Rusia atau tidak, masih belum dapat dipastikan. Satu hal yang pasti, pada 2030-an, Indonesia telah mengoperasikan jet tempur Rafale buatan Prancis. Boleh jadi F-15EX berbendera Indonesia juga telah terbang menjaga keamanan wilayah udara Indonesia sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik pada tahun itu.